Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Kita bertemu lagi di pelajaran PAI pada pekan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu memberikan kesehatan dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama-sama. Semuanya sikap berdoa. Iqra bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik pada pelajaran pekan ini. Teman-teman semuanya, insya Allah pekan ini kita akan masuk pembahasan baru dalam pelajaran PAI. Pekan ini, ada yang tahu materi baru kita, materi kedua di buku PAI kelas 6? Ya, pekan ini kita akan mempelajari materi tentang zakat, infak, dan sedekah. Karena pembahasannya yang cukup panjang, maka kita akan bagi dua sesi. Untuk pekan ini kita akan membahas tentang zakat dulu, nanti pekan depan baru kita lanjutkan dengan infak, sedekah. Kita akan masuk bab pertama, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian apa sih zakat itu. Ya teman-teman. Nah, pengertian zakat nanti kita akan bagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengertian zakat secara umum. Yang kedua nanti ada pengertian zakat fitrah. Yang ketiga nanti ada pengertian zakat mal. Nah, sekarang slide yang pertama ini kita akan bahas tentang pengertian zakat secara umum. Apa itu zakat? Zakat adalah secara istilah adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Berarti zakat itu diambil dari jenis harta tertentu. Jadi tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, hanya beberapa saja yang sudah ditentukan oleh agama Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan juga oleh agama kita, yaitu agama Islam. Ketentuannya apa saja, Pak? Nah, ketentuannya akan kita bahas nanti di bab selanjutnya. Nah, ini adalah pengertian zakat secara istilah, yaitu kita mengeluarkan. Ya. Jadi harus dikeluarkan harta kita itu dari jenis tertentu. Kemudian pengertian secara bahasa. Secara bahasa itu artinya arti dari kata zakat. Jadi kalau ada pengertian disebutkan pengertian secara bahasa, maka yang dimaksud adalah arti dari kata zakat tersebut. Contoh, pengertian secara bahasa salat, itu artinya apa arti kata salat? Nah, kalau salat kan artinya secara bahasa itu adalah doa. Nah, sekarang zakat, apa sih arti kata zakat itu, Pak? Nah, secara bahasa zakat itu banyak artinya. Yang pertama bisa bermakna tumbuh. Yang dimaksud dengan tumbuh apa? Yaitu orang yang mengeluarkan zakat di hadapan Allah, hartanya itu akan tumbuh semakin besar. Seperti gambar pepohonan yang ada di slide ini. Jadi semakin hari hartanya akan semakin banyak atau semakin tumbuh membesar. Yang kedua, zakat itu juga bisa berarti berkah. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan pahala yang banyak ketika kita mengeluarkan zakat. Yang ketiga, zakat itu bisa berarti, kata zakat bisa berarti bersih. Orang yang mengeluarkan zakat, maka di hadapan Allah hartanya akan menjadi bersih dan pemiliknya pun akan bersih dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, zakat juga bisa berarti suci, ya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, dengan zakatnya itu akan mensucikan dirinya dari dosa dan hartanya juga akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta yang haram. Nah, teman-teman,
Untuk pengertian secara bahasa ketika nanti ada ujian dan lain sebagainya, cukup kalian jawab zakat secara bahasa adalah yang pertama tumbuh. Nah, cukup tumbuhnya saja ya. Yang kedua, zakat secara bahasa itu artinya berkah. Yang ketiga, bisa juga bersih. Yang keempat, bisa juga berarti suci. Nah teman-teman, ini adalah pengertian zakat secara umum. Zakat secara bahasa yang pendek, yaitu zakat secara bahasa bisa berarti tumbuh, berkah, bersih, dan suci. Sedangkan secara istilah adalah yang pertama tadi, mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya adalah hukum mengeluarkan zakat. Teman-teman, apa hukum mengeluarkan zakat? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Buktinya apa Pak kalau hukum zakat itu wajib? Buktinya adalah yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini Allah katakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Ini adalah ayat tentang wajibnya zakat. Kalau kalian lihat kata pertama yang digunakan Allah Subhanahu wa taala adalah khudz, ambillah. Jadi zakat itu bukan menunggu orang untuk mengeluarkan. Tetapi kalau kalian nanti jadi, Allah takdirkan suatu saat nanti jadi pengurus zakat, pengurus ambil zakat tuh yang setiap Ramadan, maka tugas kalian adalah harus mengambil. Kalau ada orang Islam yang ternyata dia tidak membayar zakat, maka tugas seorang amil zakat adalah datang ke rumah seorang muslim itu, kemudian minta zakatnya untuk dikeluarkan. Karena kalimatnya adalah khud. Karena kalimatnya adalah suruh ambillah ya. Ambillah zakat dari orang-orang muslim. Yang kedua, bukti bahwa zakat itu adalah wajib. Ini adalah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di hadisnya tentang rukun Islam. Di sana disebutkan tentang mengeluarkan atau membayar zakat. Teman-teman, siapa yang tahu kapan pertama kali zakat diwajibkan? Apakah Islam pertama kali turun datang ketika Nabi Muhammad diutus langsung diwajibkan zakat? Ada yang tahu? Ya, ternyata zakat tidak langsung diwajibkan pertama kali agama Islam itu datang. Zakat itu diwajibkan tahun 2 Hijriyah. Berarti kalau tahun 2 Hijriyah Nabi Muhammad sudah menjadi seorang Rasul itu sekitar 14 atau 15 tahun. Baru kewajiban zakat itu diturunkan kepada orang-orang Islam. Ya, selanjutnya teman-teman, pembahas kita adalah macam-macam zakat. Zakat itu dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama, ada namanya zakat fitrah, ya. Atau kita kenal dalam bahasa Indonesia disebut dengan zakat diri. Atau zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat nafs atau zakat jiwa. Jadi bisa disebut zakat fitrah, bisa disebut zakat nafs. Zakat fitrah artinya zakat diri, zakat nafs itu artinya zakat jiwa. Ya, maknanya sama tapi penggunaan katanya yang berbeda. Yang kedua, pengertian zakat fitrah, ya. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, sebelum menunaikan salat Idul Fitri. Berarti zakat fitrah ini tidak memandang harus menunggu dia dewasa dulu. Ketika masih bayi sekalipun, dia lahir pada waktu wajib membayar zakat, maka dia sudah wajib membayar zakat fitrah. Ya, jadi zakat fitrah tidak menunggu dewasa, tetapi ketika dia sudah lahir, maka dia sudah terkena kewajiban membayar zakat. Apa hukum zakat fitrah, teman-teman? Hukum zakat fitrah itu adalah wajib bagi setiap muslim, seperti yang sudah dijelaskan di pengertiannya di atas. Yaitu setiap muslim di situ maksudnya baik anak-anak, orang dewasa,
Mau dia itu orang merdeka atau budak, ataupun mau dia itu laki-laki atau perempuan. Semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, secara bahasa zakat mal ini artinya zakat harta. Mal itu harta, ya. Jadi kalau tadi disampaikan pengertian zakat secara bahasa itu tumbuh, suci dan lain sebagainya. Nah, untuk zakat fitrah secara bahasa itu artinya zakat diri, sedangkan zakat mal arti kata mal itu adalah harta. Maka zakat mal artinya zakat harta. Apa itu zakat mal? Pengertiannya adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu dari jenis tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi teman-teman, zakat mal ini akan diambil dari harta-harta kita, di mana dari harta kita itu ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan. Ya, jadi tidak semua harta kita itu harus dikeluarkan zakatnya. Hanya beberapa saja yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Contoh, kita punya meja, punya kulkas, punya lemari di rumah, punya sepatu. Apakah dikeluarkan zakatnya? Ternyata tidak, ya. Karena dia tidak termasuk dalam jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Terus Pak, jenis harta yang seperti apa yang wajib kita keluarkan? Nah, nanti akan kita bahas lagi ya. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apa hukum zakat mal, teman-teman? Hukum zakat mal adalah wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah masuk syarat nisab dan haul. Apa itu nisab dan haul? Nisab ini adalah ketentuan banyak, sedangkan haul ini adalah ketentuan waktu. Jadi kalau hartanya sudah sampai haulnya, sudah sampai waktunya yang wajib dikeluarkan, maka dia sudah wajib mengeluarkan. Atau kalau hartanya sudah sampai pada nisab, ukuran minimal hartanya, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, itu nanti kita akan bahas lagi di beberapa ketentuan tentang zakat mal, teman-teman. Teman-teman, kita akan membahas tentang zakat fitrah dahulu ya. Untuk zakat mal insyaallah kita gabungkan dengan pembahasan infak sedekah pekan depan insyaallah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kapan sih Pak mengeluarkan zakat fitrah itu? Waktu yang ditentukan. Yang pertama, zakat fitrah ini dibagi dua ya, waktunya dibagi dua ya. Yang pertama disebut dengan waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Waktu wajib itu ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan hingga menjelang waktu sholat Idul Fitri. Jadi kalau hari ini teman-teman, contohnya hari ini adalah hari terakhir bulan Ramadan, maka nanti sore ketika matahari mulai terbenam, maka dia sudah masuk waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah sampai besok pagi ketika pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, itu waktu wajib. Jadi cepat waktu wajib itu. Waktu yang kedua membayar zakat fitrah adalah disebut dengan waktu diperbolehkan. Kapan itu waktu yang diperbolehkan? Yaitu kita boleh mengeluarkan zakat fitrah mulai dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Jadi hari pertama bulan Ramadan kita sudah boleh bayar zakat sampai hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau hubungan antara waktu wajib dan waktu diperbolehkan ini, kalau waktu diperbolehkan itu dimulai dari hari pertama bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Kalau hari ini hari terakhir bulan Ramadan, maka waktu diperbolehkan itu sampai nanti matahari terbenam sore ini. Kalau matahari sudah terbenam, maka sudah masuk waktu wajib. Ya, pintar. Jadi masuk waktu wajib sampai besok melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, itu adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah, teman-teman. Selanjutnya, berapa sih ukuran zakat fitrah itu, Pak? Ya, kalau kita mau bayar zakat fitrah, saya ngeluarinnya harus berapa banyak ukurannya gitu ya. Nah, ukuran zakat fitrah ini
Membayar zakat fitrah ini yang pertama harus diketahui oleh teman-teman adalah ini dibayarkan per jiwa, ya. Jadi zakat fitrah ini bayarnya bukan per keluarga, bukan, tetapi bayarnya per orang. Jadi kalau di dalam keluarga kalian itu ada 8 orang, maka dihitung satu-satu. Jadi tidak dihitung sekalian dalam membayar zakatnya, oh ini untuk satu keluarga, tidak. Tapi dihitungnya per orang, makanya disebut dengan zakat fitrah atau zakat diri. Yang kedua yang harus diketahui sebelum kita masuk ukurannya adalah jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah itu adalah dari jenis makanan pokok, teman-teman. Jadi kalau mau bayar zakat fitrah itu bayarnya menggunakan makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Contoh, kalau di Depok makanan pokoknya adalah nasi, maka zakat fitrah kita membayar zakat fitrahnya memakai beras. Kalau di Papua contohnya mereka sagu, ya, maka mengeluarkan zakatnya memakai sagu. Di Eropa mereka makanan pokoknya roti. Roti terbuat dari apa? Dari gandum. Nah, mereka berarti mengeluarkan zakat fitrahnya yaitu gandum. Ya, begitu teman-teman ya, jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Nah, ukurannya di zaman Nabi, setiap orang itu ketika membayar zakat fitrah itu ukurannya 1 sa'. Pak, 1 sa' itu berapa sih, Pak? Ya, kita jarang mendengarkan ukuran 1 sa' ini. Nah, kalau dihitung menjadi kilogram, maka 1 sa' itu sekitar 2,176 kilogram. Maka kemudian dibulatkan menjadi 2 kilogram. Ya, jadi kalau mau bayar zakat per jiwanya, kalau mau pakai kilogram berarti per orangnya 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram. Pak, kalau mau bayar pakai liter berapa, Pak? Nah, kalau mau bayar pakai liter, maka ukuran liternya adalah 3,5 liter, teman-teman. Ya, jadi kalau mau bayar zakat fitrah per orangnya 3,5 liter atau 3,5 liter. Kalau di keluarganya 5 orang berarti 5 kali 3,5 liter. Kalau mau pakai kilogram berarti 5 kali 2,5 kilogram. Pak, ada yang bertanya, aku setiap tahun melihat ayah kalau bayar zakat ternyata nggak pakai beras, Pak, pakainya uang. Boleh nggak, Pak, bayar zakat pakai uang? Jawabannya, ya betul. Jawabannya boleh. Ya, buktinya apa, Pak? Boleh diperbolehkan bayar pakai zakat fitrahnya pakai uang karena ada pendapat dari 4 mazhab besar dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi itu memperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang, tapi dengan syarat, teman-teman ya, dengan syarat uang yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah itu sebesar makanan pokok yang wajib dikeluarkan. Contoh, kalau berasnya 1 kilonya 10.000, maka per orangnya dikali 2,5, ya, 2,5 kilogram berarti per orangnya 25.000. Berarti kalau 5 orang dalam keluarga tinggal 25.000 dikali 5. Nah, hasilnya berapa? Itulah yang dikeluarkan oleh keluarga tersebut untuk membayar zakat fitrah. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman, siapakah orang yang berhak menerima zakat? Ada yang tahu, teman-teman? Siapa orang yang berhak menerima zakat? Ya. Sebelum kita masuk orang yang berhak menerima zakat, ini ada beberapa istilah yang perlu teman-teman ketahui, yaitu orang yang mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki. Ya, jadi kalau kalian mengeluarkan zakat, maka sebutannya adalah muzaki. Orang yang menerima zakat, orang yang berhak menerima zakat itu dia disebut dengan mustahik. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat untuk orang lain, maka kita yang mengeluarkan disebut muzaki, orang yang menerima zakat kita disebut dengan mustahik. Siapa orang yang berhak menerima zakat fitrah? Ya, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah diutamakan bagi orang fakir miskin, ya. Diutamakan, diberikan kepada orang fakir miskin. Terakhir, teman-teman, ya, pembahasan kita pekan ini tentang zakat,
insyaallah untuk zakat mal kita bahas pekan depan. Hikmah zakat fitrah. Ada yang tahu hikmah zakat fitrah? Ya, hikmah zakat fitrah ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan bahwa zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersendagura dan berkata-kata keji dan juga memberi makanan orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah salat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah antara berbagai sedekah. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil minimal 2 hikmah. Ada yang tahu? Bisa bantu menyebutkan? Kira-kira apa hikmah pertama dari hadis yang ada? Ya, betul. Yang pertama adalah membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor. Jadi zakat itu membantu orang yang berpuasa untuk membersihkan dirinya dari perkataan yang kotor atau dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, apa teman-teman? Ya, yang kedua adalah memberikan kebahagiaan kepada orang yang tidak mampu pada hari raya Idul Fitri. Jadi dia juga bisa ikut berbahagia karena memiliki harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, ini adalah hikmah di antara hikmah-hikmah mengeluarkan zakat fitrah. Baik teman-teman, ini saja materi yang bisa Pak Yakub sampaikan pada pekan ini. Mohon maaf jika kurang maksimal. Silahkan dibaca lagi, dilihat lagi, dimurojaah lagi, dan baca lagi di buku paketnya supaya kalian lebih paham lagi tentang materi zakat, infak, dan sedekah. Di akhir pertemuan ini mari kita sama-sama akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, satu lagi, setelah kalian mendengarkan materi ini, jangan lupa hari ini tugas kalian adalah mengisi form evaluasi puasa sunnah Tasu'a dan Asyura hari Sabtu dan hari Jumat dan Sabtu pekan kemarin. Ya, wajib diisi semuanya, yang berpuasa ataupun tidak, karena itu akan Pak Yakub ambil sebagai nilai tambahan dalam pelajaran PAI dan diisi dengan jujur. Ya, ditunggu hari ini, silahkan diisi. Akan Google Formnya akan dikirim melalui grup orang tua. Jadi silahkan nanti akan dikirim dan silahkan diisi oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.